sejatinya mengajarkan kerendahan hati. Dengan mengatakan bahwa manusia adalah bagian dari Tuhan, ia tidak sedang mengangkat manusia menjadi Tuhan, melainkan meruntuhkan kesombongan manusia. Ia ingin menegaskan bahwa manusia bukan siapa-siapa, hanyalah titipan kecil dari Sang Pencipta. Segala kesombongan tentang ilmu, kekayaan, dan kekuasaan hanyalah fata morgana. Hanya dengan menyadari kehinaan dirinya, manusia bisa benar-benar merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap hembusan napas. Disinilah letak keabadian ajaran Syekh Siti Jenar. Ia tidak berhenti pada dogma atau hukum, melainkan masuk ke inti pengalaman spiritual yang universal. Ia berbicara tentang kebebasan batin, tentang ketenangan jiwa, dan tentang penyatuan manusia dengan sang sumber kehidupan. Mungkin inilah yang membuatnya tetap dikenang hingga hari ini, meski ajarannya dianggap sesat oleh sebagian kalangan. Ajaran itu terlalu besar untuk dihapus, terlalu dalam untuk dilupakan, dan terlalu berani untuk diredam. Syekh Siti Jenar telah menjadi simbol pencari kebenaran yang berani menembus batas-batas yang ditetapkan manusia. Sejarah mencatat bahwa Syekh Siti Jenar akhirnya dijatuhi hukuman mati setelah melalui perdebatan panjang dengan Wali Songo. Namun, kisah tentang bagaimana kematiannya berlangsung tetap diselimuti misteri. Ada versi yang mengatakan ia dihukum mati di hadapan umum, tubuhnya dipenggal, lalu jasadnya dikuburkan. Tetapi ada pula versi lain yang jauh lebih mengejutkan. Konon, ketika tubuhnya dipenggal, yang jatuh bukanlah jasad, melainkan segumpal tanah yang menyerupai tubuhnya. Artinya, ia sudah mencapai makom spiritual tertinggi sehingga tubuhnya lenyap dan hanya ruh sejati yang kembali kepada Tuhan. Cerita lain menyebutkan bahwa ketika para wali berusaha mengeksekusinya, tiba-tiba tubuh Syekh Siti Jenar berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Dalam sekejap, ia hilang dari pandangan mata. Murid-muridnya percaya bahwa ia tidak mati, melainkan hanya pulang ke asalnya, menyatu dengan Tuhan sebagaimana yang selalu ia ajarkan. Kisah ini memperkuat keyakinan bahwa Siti Jenar adalah seorang sufi yang mencapai tingkat makrifat tertinggi, sehingga kematiannya bukanlah akhir, melainkan bukti nyata dari ajaran yang ia bawa. Namun, versi resmi dari Wali Songo tetap menyebut bahwa ia dihukum mati karena ajarannya dianggap berbahaya bagi umat. Mereka menekankan bahwa keputusan itu bukan semata-mata untuk menyingkirkan dirinya, tetapi untuk menjaga kemurnian syariat Islam yang baru tumbuh di tanah Jawa. Bagi para wali, langkah itu adalah pengorbanan besar demi menyelamatkan banyak orang dari kesesatan. Tetapi di sisi lain, masyarakat yang mencintai Siti Jenar melihatnya sebagai ketidakadilan, sebagai bukti bahwa kebenaran batin sering kali kalah oleh kepentingan lahiriah. Misteri ini semakin rumit karena setiap daerah punya versinya sendiri. Ada makam-makam yang diyakini sebagai makam Siti Jenar, tersebar di berbagai tempat, Cirebon, Kudus, hingga daerah Jawa Tengah lainnya. Masing-masing memiliki pengikut yang percaya bahwa jasad beliau bersemayam di sana. Namun, sebagian orang berpendapat bahwa makam itu hanyalah simbol, karena sesungguhnya ia tidak pernah benar-benar mati. Keberagaman cerita ini membuat kisah Siti Jenar semakin sulit dipisahkan antara sejarah, mitos, dan keyakinan spiritual. Dan pada akhirnya, kematian Syekh Siti Jenar bukanlah akhir dari kisahnya. Justru setelah ia dihukum mati,
namanya semakin abadi. Dari masa ke masa, orang terus membicarakan dirinya, mengkaji ajarannya, dan memperdebatkan kebenarannya. Ia menjadi tokoh yang tidak pernah bisa dilenyapkan, justru karena kontroversinya. Misteri kematiannya adalah misteri yang menghidupkan namanya, menjadikannya legenda yang akan terus dibicarakan, selamanya hidup dalam sejarah dan jiwa masyarakat Nusantara. Kisah Syekh Siti Jenar adalah kisah yang tidak pernah benar-benar selesai. Ia adalah cermin dari perjalanan manusia dalam mencari kebenaran, cermin dari ketegangan antara syariat dan hakikat, antara lahir dan batin, antara yang terlihat dan yang tersembunyi. Ia adalah seorang guru yang berani melampaui batas, meski harus menanggung risiko terbesar, kematian di tangan sesama. Namun justru dari situlah namanya menjadi abadi, karena ia bukan hanya seorang ulama, melainkan simbol dari pencarian spiritual yang tidak mengenal akhir. Bagi sebagian orang, Siti Jenar adalah seorang yang sesat, pengajar ajaran berbahaya yang menyesatkan umat. Tetapi bagi sebagian lain, ia adalah wali sejati, seorang yang berhasil menyingkap rahasia tertinggi dan berani menyuarakannya meski dunia menolaknya. Pandangan yang berbeda ini menjadikan dirinya tokoh yang selalu diperdebatkan. Namun, terlepas dari pro dan kontra, satu hal yang pasti, kisahnya membuat kita merenung tentang betapa rumitnya perjalanan iman dan betapa luasnya cakrawala kebenaran. Ajarannya tentang Manunggaling Kaula Gusti mungkin terlalu tinggi untuk dipahami oleh semua orang, tetapi makna yang bisa kita ambil adalah tentang kerendahan hati, bahwa manusia sejatinya hanyalah debu, dan bahwa kesombongan duniawi tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Kesadaran inilah yang bisa membawa kita kepada ketenangan batin. Bahkan jika kita tidak memahami seluruh hakikat yang ia sampaikan, dalam kehidupan modern sekalipun, pesan kerendahan hati dan kebebasan batin ini tetap relevan. Hari ini, makam-makam yang dipercaya sebagai tempat peristirahatan Siti Jenar masih ramai dikunjungi. Doa-doa masih dipanjatkan, kisahnya masih diceritakan, dan ajarannya masih dikaji. Ia tetap hidup dalam memori kolektif bangsa, menjadi bagian dari khazanah spiritual Nusantara. Bahkan ketika banyak ajaran lain sudah dilupakan, nama Syekh Siti Jenar tetap berdiri, meski penuh kontroversi. Ia seolah mengajarkan bahwa sebuah kebenaran tidak selalu diterima, tetapi akan selalu dicari. Sahabat ruh leluhur, dari kisah ini kita belajar bahwa kebenaran seringkali menuntut keberanian, dan bahwa tidak semua yang berani berbicara akan diterima dengan baik. Kisah Syekh Siti Jenar adalah kisah tentang keberanian, tentang pencarian, dan tentang misteri yang tidak pernah terjawab tuntas. Jika kisah ini membuatmu merenung, mungkin itulah tanda bahwa ruh Siti Jenar masih bergaung hingga hari ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, karena masih banyak kisah leluhur Nusantara yang penuh misteri akan kita ungkap bersama. Semoga ruh leluhur selalu menerangi jalanmu dalam mencari kebenaran.